Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh keluarga saya, atau boleh dibilang kerabat saya yang berprofesi sebagai teknisi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina syakaratal maut wan nazata minna wal afwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Inilah ceritanya. Kisah ini terjadi di tahun 2019, di mana tahun itu ada kejadian yang tidak bisa aku lupakan sampai saat ini. Saya pribadi bernama Holil. Pekerjaanku adalah sebagai teknisi AC di salah satu desa di kota Subang. Aku bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya, namun aku tak akan menceritakan tentang teman-temanku yang lain. Yang aku tulis adalah murni pengalaman yang aku alami, dan mungkin juga aku tidak akan bisa untuk melupakan kejadian ini. Aku juga bekerja sama dengan sebuah toko yang berada di sebuah kecamatan utara kota Subang. Pada waktu itu, pemasangan AC sangat padat dan diharuskan untuk terpasang seluruhnya walaupun sampai malam tiba. Kisahnya bermula pada sore hari di Kecamatan PM. Kita meluncur ke lokasi tersebut sekitar jam 5 sore dari toko, dan sampai ke lokasi 5 menit menjelang maghrib tiba. Awal datang kita disambut dengan ramah oleh salah satu pemilik rumah dengan jamuan kopi beserta teman-temannya, seperti gorengan ataupun yang lainnya. Sembari menunggu maghrib tiba, kita berbincang-bincang terlebih dahulu bersama seluruh anggota pemilik rumah tersebut. Tidak lama kemudian, lalu setelah maghrib lewat, kita mulai mengerjakan pekerjaan kita dengan instalasi. Dimulai dari instalasi unit indoor, instalasi pipa tembaga, dan juga instalasi unit outdoor, dan tak lupa pula instalasi kabel kelistrikan. Temanku yang bernama Dodo mendadak berteriak sampai terdengar ke atas atap rumah. Aku pun yang berada di atas atap rumah yang sedang instalasi kelistrikan pun kaget mendengar teriakan Dodo, karena waktu itu kita dipecah dengan pekerjaan masing-masing dan tugas masing-masing. Ada yang instalasi indoor, outdoor, dan juga kelistrikan. "Kenapa, Kang? Ada apa?" tanya pemilik rumah. Namun Dodo tak menceritakan, takut pemilik rumah itu tersinggung ataupun merasa takut atau tidak enak. Aku pun kemudian turun setelah instalasi selesai. Begitu juga dengan Jayadi. Aku beserta Jayadi menghampiri Dodo yang tadi menjerit atau berteriak. "Kenapa, Dok?" tanyaku beserta Jayadi. "Jangan bikin kaget orang dong, ini sudah malam," oceh Jayadi.
Namun sama saja Dodo juga tidak menjawab pertanyaan kami. Singkat cerita, setelah semuanya selesai, kita pun berbincang kembali sembari mengetes AC yang baru dipasang. Setelah 15 menit kita tes dan menurut pemilik rumahnya oke, sudah bagus. Kita pun berpamitan dan melanjutkan ke lokasi selanjutnya yang berada di pusat kota Subang. Sepanjang jalan, aku bersama Jayadi pun menginterogasi Dodo tentang apa yang menimpanya tadi. Barulah Dodo menceritakan secara lengkap kepada kami. Di samping agar Dodo tidak mengantuk dan agar terhindar dari ketakutan, Dodo pun mulai menceritakannya kejadian tadi. Kamu tahu nggak apa yang aku lihat tadi di belakang rumah itu? Tanya Dodo. Aku dan Jayadi pun menggelengkan kepala. Di belakang rumah itu ada kuburan. Dan aku menjerit karena aku melihat pocong di sebelah tangga yang aku pakai, kata Dodo menjelaskan. Serius Dok? Tanyaku penasaran. Kamu mengusik dia kali tadi? Tanya Jayadi. Enggak kok, jadi gini awalnya. Pas aku hendak memasang bracket, aku tidak melihat kalau itu kuburan. Aku pasang tangga di situ dengan kaki tangga satu menginjak kuburan itu dan sebelahnya pada pinggiran dinding rumah itu. Aku kira itu bukan kuburan karena logikanya kalau kuburan gak akan mepet ke dinding rumah. Jelas Dodo. Lalu ucap Jayadi. Setelah selesai memasang bracket dan instalasi pipa tembaga, hendak aku naikin unit outdoor. Aku kebelet pipis, jadinya aku pipis di samping tangga. Dan rasa-rasanya air kencingku itu menyimprat ke kuburan itu. Awalnya tidak ada apa-apa, namun setelah outdoor naik dan semua beres, saat aku hendak turun, tepat di bawahku ada sesosok pocong yang tepat jelas sedang menatapku dengan wajah yang kurang jelas untuk dipandang dan seperti raut marah padaku. Daripada aku tidak bisa turun, lalu aku memutuskan untuk loncat ke arah yang tidak ada pocong itu. Dan aku pun terjatuh, makanya aku teriak. Jelas Dodo. Setelah selesai menceritakan di jalan yang sangat sepi, Dodo seperti melihat sesuatu yang melayang-layang di depan mobil yang kita gunakan. Sontak Dodo pun mengerem dengan mendadak. Asu, fokus dong nyetirnya, teriak Jayadi yang kaget. Maaf Jay, tadi aku seperti melihat sesuatu yang melayang-layang di depan mobil, jawab Dodo gemetar. Pada saat itu juga firasatku sudah mulai tidak enak. Ya sudah, kita lihat keluar, kataku. Aku beserta Dodo keluar mobil dan mencari apa yang tadi dilihat Dodo. Setelah kita cek, namun tidak ada apa-apa dan aku pun meminta Dodo untuk melanjutkan perjalanan dikarenakan waktu sudah hampir malam dan menunjukkan jam 10 malam. Kita melanjutkan perjalanan, namun sebelum kita lanjut ke tempat tujuan, kita sempatkan mampir ke sebuah minimarket 24 jam yang ada di daerah situ untuk sekedar membeli minuman dingin agar memecahkan suasana Dodo yang tegang. Setelah aku naik lagi ke mobil, entah apa yang terjadi, tiba-tiba mobil yang terparkir di sebuah minimarket itu mundur secara tiba-tiba dan menabrak bodi samping mobil yang kita gunakan.
Awalnya aku tak menduga kalau mobil itu menabrak mobilku. Setelah mendengar suara benturan yang sangat keras, akhirnya aku dan Dodo turun dari mobil. Tak berselang lama, pemilik mobil itu pun keluar dari minimarket tersebut. Sontak aku terkejut melihat orang itu membuka pintu mobilnya. Lah, kok gak ada orangnya? Pikirku. Pemilik mobil itu juga keheranan melihat kejadian ini. Kenapa, Kang? Tanyaku. Orang itu pun masih tampak bingung. Kang, kok mobilku bisa mundur ya? Tanyanya. Lah, mana aku tahu, Kang. Kan itu mobil Akang. Apa tidak direm tangan? Tanyaku. Sudah, Kang. Sudah direm tangan kok, jawab pemilik mobil itu. Kalau direm kok bisa mundur sendiri, Kang. Padahal kan jalanannya nggak menurun. Malah harusnya kalau nggak direm kan maju, bukan mundur. Tanyaku heran. Aku juga bingung, Kang. Jawab pemilik mobil itu. Coba Akang lihat deh rem tangannya. Sudah mentok kok. Setelah aku dan Dodo lihat, ternyata benar. Rem tangannya sudah mentok. Dodo masih penasaran, disangka mobil itu remnya blong. Maka aku, Dodo, dan pemilik mobil mencoba mendorong mobil itu. Namun tidak bisa bergerak sama sekali. Karena mobil itu sudah direm tangan semenjak mobil itu datang ke minimarket itu. Lalu kusuruh pemilik mobil itu untuk memajukan mobilnya agar mobilku bisa maju agar tidak mepet parah ataupun tidak penyok parah. Baru saja pemilik mobil itu melepas rem tangannya tanpa menjalankan mesin, mobil itu pun maju perlahan karena jalanannya yang agak menurun ke depan. Pastinya rodanya akan melaju ke jalan yang agak turun. Anehnya lagi, walau tadi bodi sampingku tertabrak dan terdengar sangat keras, namun hanya terlihat goresan ringan saja, tidak parah. Begitu juga dengan mobil yang menabrak mobilku tadi, tidak lecet sedikit pun. Kami semua dibuat keheranan di situ. Setelah kami berdiskusi dengan pemilik mobil itu dan kami anggap ini semua musibah dan tidak ada yang dirugikan, kami pun melanjutkan perjalanan. Jam 11 malam kami baru memasuki lokasi pemukiman tujuanku dengan berbekalkan Sherlock. Namun sepertinya Sherlock itu tiba-tiba error dan membawa kami ke sebuah hutan karet. Selama 30 menit kami berputar-putar di hutan itu dengan banyak gangguan-gangguan yang ditemui. Bahkan penampakan-penampakan pun kami temui, mulai dari kuntilanak yang terus cekikikan seolah-olah mentertawakan kami. Bahkan sesekali ada sosok pocong yang menghadang laju mobil kami. Dengan rasa takut, Dodo pun memaksakan untuk menerobos sosok pocong itu. Namun setelah ditabrak, sosok itu pun menghilang entah kemana, tinggal menyisakan sosok kuntilanak yang masih cekikikan. Kurang lebih 5 kali kami berputar-putar di tempat itu, dan kami pun memutuskan untuk kembali ke jalur awal dan mencari seseorang untuk bertanya. Setelah masuk jalur awal, akhirnya aku bertemu dengan seseorang yang sedang berjaga malam, dan kami pun bertanya. Punten Pak, mau tanya, kalau Perum Anu Blok B nomor sekian di sebelah mana ya? Emang Akang ini dari arah mana tadinya? Tanya penjaga malam itu. Tadi kami lewat sini, tapi kami tersesat ke dalam hutan dan berputar-putar terus di sana, jawabku. Oh, hutan karet yang di pertigaan itu ya, Kang? Tanya petugas jaga malam.
Iya Pak, jawabku. Sudah biasa Kang kalau di tempat itu mah, apalagi ini larut malam. Terkadang siang hari juga banyak yang disesatkan ke dalam hutan. Jelas penjaga malam itu. Jadi ini jalannya kemana ya Pak untuk bisa ke Perum Anu? Tanyaku lagi. Dari pertigaan Dari pertigaan sana, Akang ambil kanan. Nanti ada pertigaan lagi, Akang ke kanan lagi. Terus saja, nanti ketemu jalan. Dan di sana perumnya, kata penjaga malam itu. Setelah mengetahui, setelah mengetahuinya, aku langsung nelpon orang yang membeli AC-nya dan meminta untuk menunggu di pos satpam. Kenapa baru aku telepon? Karena saat aku dibawa berputar-putar, sinyalnya mendadak hilang. Setelah mendengar oke dari Pak Ujang yang membeli AC itu, kami pun berpamitan pada penjaga malam tersebut dan kami pun melaju dengan arah yang Bapak tadi berikan. Dan benar saja, kami kini memasuki jalanan depan perum tersebut dan melihat ada seorang yang sedang menunggu kami di pos satpam. Jam 12 kurang 15, kami sampai di pos satpam dan kami pun melaju bersama Pak Ujang yang berada di depan mobil kami, menuntun kami dan menunjukkan jalannya. Jam 12 tepat kami sampai tepat tempat yang hendak dipasang AC-nya. Istirahat dulu Kang, pasti akan kecapean, kata Pak Ujang. Iya Pak, kata aku Dodo dan juga Jayadi. Dengan jamuan kopi hitam dan berbagai makanan yang sudah disediakan, cukup nikmat untuk dinikmati pada saat itu. Menemani dinginnya malam, segelas kopi hitam pun kami seruput. Jam 12.30 malam, aku mulai mengerjakan pekerjaanku. Untungnya semua sudah dipersiapkan terlebih dahulu, seperti bolongan buat jalur pipa dan pembuangan, kelistrikan dan tempat untuk naruh unit outdoor sudah disediakan. Jadi kami hanya memasang bracket indoor, instalasi pipa dan pemakuman saja. Tak butuh waktu lama, dalam pemasangan di rumah Pak Ujang hanya membutuhkan waktu 30 menit saja. Semua sudah selesai. Namun bukan horor lah kalau tidak menemukan penampakan dan gangguan. Walaupun semua sudah selesai, namun proses pemakuman masih berjalan. Kami bertiga berada di samping rumah sedang melakukan pemakuman. Ternyata samping rumah Pak Ujang itu adalah rumah yang belum jadi atau mungkin rumah yang sudah ditinggalkan pemiliknya sejak lama. Aku yang berada di atas tangga sedang mengontrol pemakuman sembari mengobrol dengan Dodo dan juga Jayadi yang berada di bawah. Tiba-tiba dikagetkan dengan bentakan suara yang terdengar kencang namun agak berat. Dodo yang sedari tadi ketakutan berlari terlebih dahulu ke depan rumah Pak Ujang. Jayadi masih menungguku, walau Jayadi juga merasa takut dan merinding. Kalian jangan berisik, mengganggu istirahat kami. Kata-kata yang belum tahu dari mana berasal. Walau merinding, aku masih mengajak ngobrol Jayadi agar mengurangi rasa takutku. Begitu juga dengan Jayadi. Namun kali ini bukanlah kata-kata melainkan geraman yang sangat keras kudengar. Sontak aku melihat dan memperhatikan sekitar sembari melepas mesin vakum di unit outdoor karena proses pemakuman dan yang lainnya sudah selesai. Sembari aku memberikan mesin vakum pada Jayadi, di pandanganku tertuju pada rumah yang seperti terbengkalai.
yang berada tepat di samping rumah Pak Ujang, atau tepatnya di samping aku beserta Jayadi. Setelah kulirik ke sebuah jendela, kulihat dengan jelas di balik jendela itu ada sesuatu yang memperhatikanku dengan perawakan besar, dipenuhi dengan bulu lebat dan matanya memancarkan cahaya berwarna kemerahan, seakan-akan mendekat dengan wajah penuh amarah. Aku yang panik pun memilih loncat dan akhirnya aku terjatuh. Rasa sakit di kakiku pun tidak aku rasakan karena yang ada dalam pikiranku adalah menjauhi rumah tersebut. Sebisa mungkin aku tidak menceritakannya pada Pak Ujang agar Pak Ujang tidak merasakan takut juga seperti aku. Begitu juga dengan Jayadi dan juga Dodo. Seperti biasa, kami pun mengetes AC yang tadi kami pasang. Namun suara itu masih dapat kudengar dengan jelas. "Kalian cepatlah pergi dari sini. Aku terganggu dengan suara berisi kalian," suara makhluk itu berkata. Maka secepat mungkin aku berpamitan pada Pak Ujang dan kembali pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan kakiku yang cedera karena loncat dari atas tangga tadi. Sepanjang jalan pulang, aku masih terngiang-ngiang suara makhluk tadi. Begitu juga dengan Dodo. Kala melaju di tempat sepi, selalu berhalusinasi melihat sosok-sosok yang melayang-layang di depan mobil yang kami gunakan. Beda dengan Jayadi yang seketika merasakan badan yang menggigil kedinginan seperti berada dalam freezer, dan kadang-kadang juga kepanasan seperti suhu badannya mencapai 50 derajat Celcius lebih. Bisa dipastikan Jayadi jatuh sakit saat itu juga. Alhamdulillahnya kami bisa sampai ke rumah dengan selamat pada jam 3 pagi. Keesokan harinya pun kita semua jatuh sakit untuk beberapa hari ke depan. Salah satunya akulah yang paling lama sakit karena cedera di kaki dan sempat divonis oleh tukang pijat ada salah satu tulang yang retak. Selama seminggu aku rutin terapi pijat sampai kondisi kakiku sembuh seperti semula. Dan alhamdulillahnya walaupun bos tahu kondisi cederaku parah, namun tidak ada santunan apapun ataupun sedikit pun sebagai tanda permintaan maaf atas pekerjaan yang dia berikan. Dan sampai akhirnya aku bisa kembali bekerja lagi. Namun tidak lama karena kita bertiga memutuskan untuk berhenti bekerja dan cerita pun sampai di sini. Oke, untuk teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyimak ataupun mendengarkan kisah ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk mengembangkan channel ini, dan juga nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.